Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Radit Pratama dari PJKN 4B. Saya moderator dari kelompok 1 dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini kami akan mengutarakan apa itu pengertian psikologi pendidikan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian psikologi pendidikan. Menurut arti kata-katanya, maka psikologi dari kata psys yang berarti jiwa, roh, logos yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang ingin mempelajari manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat antara jasmani dan rohani. Menurut para ahli, psikologi pendidikan adalah psikologi yang diterapkan di dalam pendidikan, seperti dijelaskan dalam Ensiklopedia Amerika dalam volume 9. Karena psikologi pendidikan mendasarkan urayanya pada metode-metode ilmiah untuk mendapatkan dan mengaplikasikan pengetahuan di bidang pendidikan, maka psikologi pendidikan disebut pula ilmu terapan. Secara umum, pengertian psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Begitu kira-kira poin yang saya bacakan. Selanjutnya akan diutarakan oleh saudara Abizar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abizar. Di sini saya akan menerangkan tentang poin yang kedua, fungsi psikologi di bidang pendidikan. Di sini dapat dirangkum bahwa dalam fungsi psikologi di bidang pendidikan itu ada 11. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran yang tepat. Salah satu fungsi atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari psikologi dalam pembelajaran adalah bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran yang tepat, sehingga untuk yang mengajar memang seharusnya memiliki ilmu dan juga teknik pembelajaran beserta ilmu psikologi yang memang tepat. Poin kedua, efektif dalam pembelajaran yang sesuai. Untuk bisa menyusun sebuah kurikulum pembelajaran dengan tepat, nyatanya kita memang sangat membutuhkan yang namanya ilmu psikologi, karena di dalam sebuah ilmu psikologi dalam mengubah dan juga menentukan dari berbagai strategi yang dilakukan dalam pembuatan kurikulum. 3. Dapat menghindari dari adanya penilaian yang subjektif. Dengan memiliki ilmu psikologi nantinya akan lebih memudahkan kita dalam mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dari masing-masing individu. 4. Dijadikan sebagai metode konseling dan juga bimbingan. Dalam ilmu psikologis, kita akan diajarkan mengenai tingkah laku dan membaca karakter dari setiap manusia, di mana hubungannya dalam pembelajaran bisa memudahkan pembuatan kurikulum dan juga membantu peserta didik yang bisa menyediakan berbagai pembelajaran dengan baik, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan akademik. Poin yang kelima, memberikan motivasi dalam pembelajaran. Salah satu hal atau fungsi lain yang bisa Anda dapatkan dalam pembelajaran adalah bisa lebih paham dan juga memberikan motivasi yang tepat dalam pemberian motivasi belajar tersebut. Selanjutnya, poin yang keenam, melihat potensi belajar murid. Salah satu fungsi yang bisa Anda dapatkan dari metode pembelajaran lainnya adalah bisa melihat potensi belajar setiap murid. Dengan memiliki kelebihan ilmu psikologi nantinya, Anda bisa melihat apa saja potensi siswa dan sejauh mana siswa tersebut bisa melakukan pembelajaran dengan baik. 7. Sebagai evaluasi hasil belajar. Selain dengan menguasai ilmu psikologi nantinya, Anda bisa lebih memahami dan mengetahui mengenai hasil atau evaluasi hasil belajar dari setiap murid. 8. Dapat dijadikan sebagai metode belajar yang tepat. Psikologi pendidikan memang sangat membantu perihal yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana peserta didik dan pendidikan bisa memahami satu sama lain. Khususnya untuk seorang pendidikan akan jauh lebih mudah menemukan metode belajar yang tepat dan juga sesuai dengan yang diinginkan murid. Poin yang ke-9, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Untuk para peserta didik, tentunya memang harus memberikan kondisi belajar yang kondusif. Hal tersebut tentu memang tidaklah mudah. Sehingga fungsi psikologi dalam pembelajaran nantinya bisa membuat metode pendidikan yang akan jauh lebih menyenangkan. 10. Pembentukan kurikulum yang sesuai.
Dengan memiliki kemampuan ilmu psikologi yang baik, nantinya kita bisa memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah kurikulum yang tepat dan juga memiliki kesesuaian dengan kurikulum yang sebelumnya dibuat. Poin yang terakhir yaitu poin ke-11, dapat melihat karakter dari setiap peserta didik. Dengan memiliki ilmu psikologi, kita juga bisa mendapatkan fungsi lainnya berupa pembentukan sebuah karakter dalam pembentukan kepribadian setiap peserta didik. Contohnya saja, dari setiap peserta didik memang biasanya memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga untuk masalah fungsi psikologi dalam pembelajaran yang satu ini memang sangatlah penting dimiliki setiap pengajaran. Segitu saja dari poin yang kedua. Selanjutnya dari poin terakhir akan disampaikan oleh saudara Miftah. Ya, silakan saudara Miftah untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Miftah Najibuddin akan menjelaskan tentang penerapan psikologi dalam bidang pendidikan. Dalam penerapan psikologi di bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi seorang pengajar ataupun seorang guru. Guna efektivitas dan optimalisasi pemberian pengajaran di sekolah, dengan begitu guru dapat menyesuaikan gaya mengajar dan perlakuan terhadap siswa yang dengan begitu penyampaian materi cepat terserap oleh tiap siswa. Dengan menerapkan psikologi di dunia pendidikan, ada beberapa hal yang dapat menjadi penunjang guru di sekolah. Antara lain, berikut. Yang pertama, guru mengetahui minat dan bakat peserta didik. Dan selanjutnya yang kedua, melalui psikologi, guru mampu menemukan metode pendekatan terhadap perbedaan sifat dan karakter siswanya. Dan yang ketiga, dengan mengetahui tiap-tiap karakter siswanya, seorang pengajar dapat mengetahui potensi dan bakat sang anak. Di saat pertumbuhan anak menuju tingkat dewasa, pendidikan harus menyesuaikan pola pendidikannya dengan karakteristiknya yang dimiliki anak. Dengan dimilikinya pengetahuan tentang psikologi pendidikan anak, maka para pendidik pun akan menepikan kesalahan-kesalahan dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak menuju dewasa. Penerapan psikologi di lingkungan pendidikan contohnya seperti siswa bisa memanfaatkan adanya bimbingan dan konseling yang berfungsi mendukung proses pendidikan. Siswa yang mungkin mengalami masalah tertentu yang berkaitan dengan motivasi belajar bisa mendapatkan arahan yang tepat berdasarkan bimbingan dan konseling. Selain itu, psikologi pendidikan bisa memberikan gambaran mengenai cara mendongkrak prestasi akademik dan non-akademik siswa. Pengajar di kelas bisa melakukan pendekatan secara psikis kepada siswa agar memiliki motivasi belajar yang maksimal. Cara terbaik mendongkrak motivasi belajar bisa meningkatkan prestasi peserta didik. Contoh lain, sistem pembelajaran yang menggunakan psikologi pendidikan bisa berdampak pada terciptanya iklim belajar yang kondusif, pendekatan dan strategi pembelajaran yang bisa membuat siswa belajar dengan nyaman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Bapak Rapikan. Ya. Ya. Kita sudah ke tahap kesimpulan ya. Saya sendiri yang akan membacakan. Ya. Dalam penerapan psikologi di bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi seorang pengajar atau guru. Dengan begitu, guru dapat menyesuaikan gaya mengajar dan perlakuan terhadap siswa yang dengan begitu penyampaian materi cepat terserap oleh tiap siswa. Dengan menerapkan psikologi di dunia pendidikan, ada beberapa hal yang dapat penunjang guru di sekolah. Antara lain, 1. Guru mengetahui minat dan bakat peserta didik. 2. Melalui psikologi, guru mampu menemukan metode pendidikan pendekatan terhadap perbedaan sifat dan karakter. Dengan mengetahui tiap-tiap karakter siswanya, seorang pengajar dapat mengetahui potensi dan bakat seorang anak.
Kesimpulan sudah saya sampaikan. Kita akhiri sampai sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian maupun sifat kami. Ditutup. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.